Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan tugas pengantar ilmu pendidikan dengan tema sistem pendidikan di Inggris dan Finlandia dan sistem pendidikan di Inggris dan Finlandia yang cocok diterapkan di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurbella Aulia dengan NIM akhir 069. Perkenalkan, nama saya Jitu Ngausa dengan NIM akhir 66. Perkenalkan, nama saya Zeki Nurofik dengan NIM 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Inggris. Sistem pendidikan di Inggris dibagi berdasarkan 4 negara yang tergabung di antaranya yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Setiap negara ini memiliki sistem terpisah di bawah pemerintahannya masing-masing. Sistem pendidikan di Inggris umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang. Berdasarkan umurnya, yang pertama ada pendidikan pre-primer atau pre-primary education yang dimulai dari usia 3-4 tahun. Yang kedua ada pendidikan primer atau primary education yang dimulai dari usia 4 tahun sampai 11 tahun. Yang ketiga ada pendidikan sekunder atau secondary education yang dimulai dari usia 11-16 tahun. Dan yang ketiga ada pendidikan lanjutan atau higher education yang dimulai dari usia 16-18 tahun. Dan yang terakhir ada pendidikan tinggi atau higher education yang dimulai dari usia di atas 18 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Finlandia. Finlandia berkeyakinan kemampuan murid tidaklah sama. Jadi melakukan tes baku untuk semua murid sama sekali tidak menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Di samping itu, pendidikan di Finlandia tidak memotivasi siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya atau no competition. Namun, lebih menekankan bagaimana membentuk learning community atau kerja kelompok atau bersama. Para orang tua siswa di Finlandia juga memiliki andil atas prestasi anaknya di sekolah. Ada budaya membaca di kalangan anak-anak di rumah dan keluarga. Harus mengadakan kontak berkala dengan guru, anak, dan para orang tua mereka. Selanjutnya yakni kebijakan-kebijakan yang ada di sana atau yang berada di Finlandia. Yang pertama ialah pekerjaan rumah atau PR diberikan sesedikit mungkin. Maksimum hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk belajar di rumah. Guru yang mengajar di SD semuanya harus ditamatkan sarjana S2. Dan itu pun harus 10 besar dari fakultas keguruan. Di Finlandia, guru bebas memilih rancangan pembelajaran atau RPP dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan. Yang kelima ialah dalam pengaturan kelas di Finlandia tidak ada pengkastaan kelas atau kelas khusus atau plus dan kelas biasa, kelas reguler dan non reguler atau sekolah bilingual. Sekolah swasta yang keenam ialah sekolah swasta mendapat besaran dana yang sama dengan sekolah negeri. Yang ketujuh, bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas 3 SD. Dan yang keempat dan yang terakhir ialah jumlah hari bersekolah di Finlandia hanya 190 hari per tahunnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Sydney Ilma Hafsah. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur formal dan jalur informal. Indonesia mengadopsi kurikulum merdeka untuk fleksibilitas pembelajaran dan menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun. Di Indonesia menerapkan 2 jalur, yaitu jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non-formal. Untuk formal sendiri yaitu dilakukan di lembaga pendidikan resmi dengan kurikulum standar, contohnya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan untuk pendidikan non-formal yaitu diselenggarakan di luar jalur formal seperti khusus, pelatihan, dan pendidikan kesetaraan. Contohnya yaitu paket A, B, dan C. Pendidikan di Inggris yang ingin kami terapkan di Indonesia yaitu mengurangi ketergantungan hanya pada nilai akhir, tapi juga dengan proses pembelajaran siswa. Dan untuk pendidikan di Finlandia yang ingin kita terapkan di Indonesia yaitu mengurangi ketergantungan pada ujian nasional dan menggantinya dengan penilaian berbasis proyek, tugas kelompok, dan presentasi untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.